Maka orang-orang yang taat akan mau mengeluarkan uang di jalan Allah. Sekali lagi, hanya orang taat yang mau untuk mengeluarkan uang di jalan Allah. Atau hanya orang taat yang mau untuk habis-habisan berkorban dengan harta atau jiwanya. Pertanyaan sekarang adalah, kalau seandainya Rasulullah begitu mudah memotivasi para sahabat ketika perang Tabuk, ketika perang Badar, ketika perang apapun dan segala macam, dalam kondisi negara pada saat itu yang Rasulullah pimpin, waktu itu memang tidak punya uang cash, maka kemudian Rasul meminta semuanya berebut ngasih hartanya mereka. Kenapa? Karena Rasulullah memastikan bahwa negara itu, bahwa kehidupan itu, bahwa masyarakat itu, bahwa yang mereka perjuangkan itu semua untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sekarang mohon maaf, kalau seandainya sekarang kita lihat yang menghina Islam didiemin, yang menistakan Islam kemudian nggak pernah ditangkep, orang-orang Islam malah dibully terus, tiba-tiba ada tokoh-tokoh Muslim yang tiba-tiba ditangkap tanpa kejelasan apa masalahnya gitu ya. Lalu kemudian ada banyak kezoliman-kezoliman yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Semua itu terjadi, tiba-tiba ngomong tentang wakaf uang, tiba-tiba ngomong tentang syariat Islam, tiba-tiba ngomong bahwa sedekah itu merupakan syariat Islam. Ada yang miss di sini. Kamu nggak menanamkan akidahnya, kamu nggak menjelaskan, kamu nggak buat orang trust dengan bahwa ini adalah bagian daripada kerjaan yang Islami, tapi tiba-tiba kamu pakai dalil yang Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Orang kalau sudah benci, ya Bu. Orang kalau sudah benci, ya Pak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, orang kalau sudah benci, maka hatinya itu penuh dengan tai. Pemikirannya itu penuh dengan tai. Lisannya itu bau tai. Bahkan perbuatannya pun seperti tai. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Artinya hatinya itu kotor, pemikirannya kotor, lisannya kotor, dan perbuatannya pun kotor. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, di mata para pembencinya pasti salah. Di mata Felix Xiao dan kawan-kawan pasti salah. Program yang bagus saja sudah pasti dipersalahkan. Apalagi kalau program yang jelek. Sudah bro, dibully habis-habisan. Mendengar video barusan ceramah dari Felix Xiao, saya tersenyum saja bro. Bapak ibu pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu iblis? Kenapa iblis didepak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan dilaknat beserta keturunan-keturunannya menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya? Salah satu sebabnya adalah karena di hati iblis ini sudah penuh dengan kebencian. Nah, jadi Felix Xiao dan kawan-kawan CS ini tidak jauh dan tidak bukan para pengikut iblis yang memang di hatinya ini sudah penuh dengan kebencian. Maka mereka tidak akan pernah mau tunduk kepada aturan negara. Seperti halnya iblis tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan dari ceramah beliau tersebut, ujung-ujungnya menyudutkan pemerintah ini, bahwa pemerintah ini telah melakukan kriminalisasi kepada ulama umat Islam. Saya nggak aneh dengan kata-kata seperti ini bro, karena yang dimaksud umat Islam di sini bukan kayak kita ini Islam Nusantara. Mereka itu pandai sekali mengklaim kalau ngomong selalu umat Islam, kalau ngomong selalu kiai, ulama, padahal umat Islam itu bermajhab-majhab, ulama itu bermajhab-majhab, pokoknya dikumkan bro. Mereka itulah mungkin yang merasa lebih Islam daripada Islam, lebih ulama daripada ulama, sehingga selalu saja melakukan propaganda dengan istilah Islam dan istilah ulama. Sudah dijelaskan berapa kali, tetap saja bro,
yang namanya orang sudah benci, apapun niat baik pemerintah untuk melakukan wakaf kepada rakyatnya tetap salah. Mau ngehutang dimaki-maki, mau minta wakaf kepada rakyatnya dimaki-maki. Ini manusia-manusia iblis, manusia-manusia setan yang memang sudah penuh dengan kebencian. Sekali lagi, perkara wakaf harta, yang namanya wakaf sedekah itu kan ada dalam Al-Quran. Wa iqamis sholat wa iyatiz zakat, orang yang beribadah sudah sewajibnya, sudah selayaknya membelanjakan hartanya di jalan Allah. Membelanjakan tidak hanya ke masjid, tidak hanya ke mall, tidak hanya ke panti asuhan, tidak hanya ke orang-orang miskin. Bisa saja membelanjakan harta kita, menjihad hartakan harta kita untuk negara. Katanya negara ini tidak boleh ngehutang. Ya kalau tidak boleh ngehutang, solusinya ya kita ini harus patungan, memberikan pendapatan kepada negara, memberikan pemasukan kepada negara berupa jihad harta. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik. Tapi dasar manusia-manusia brengsek ini sudah penuh dengan kebencian. Apapun program pemerintah pasti salah menurut mereka. Saya mah bro, lihat orang-orang khilafah, kalau mereka ini belum dihancurkan dengan sehancur-hancurnya paham-pahamnya, ya mereka akan terus-menerus tebar gibah, tebar fitnah, provokasi, kebencian kepada umat Islam. Mudah-mudahan pemerintah ini memberikan jalan bagi Gus A untuk menghajar kaum khilafah ini agar benar-benar pahamnya hancur lebur. Karena cuma Gus A yang paham bagaimana menghancurkan paham-paham khilafah ini. Jadi ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, lindungi keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat kita, warga negara kita, pejabat kita dari propaganda khilafah yang memang pahamnya masih terus berkembang, masih terus disebar meskipun khilafah dan FPI-nya sudah bubar. Waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.